Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ya, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, tepuk tangan untuk semua. Baik, anak-anak, sebelum melanjut pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Ya, mulai yang di depan bisa maju doa. Sekarang kami belajar, jumlah kami pembelajaran ini, semoga kami bisa dapat nilai yang bagus. Kami bukan kecinta sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Minta tepuk tangan dulu untuk Alhamdulillah. Baik anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada yang sudah tahu materi pembelajaran kita hari ini? Tahu, Pak. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang konsep dasar luas permukaan bangun ruang. Siapa yang bisa ulang? Apa tadi? Ada penghapus? Jadi materi kita hari ini tentang konsep dasar luas permukaan bangun ruang. Jadi adik-adik semua ada yang tahu apa itu luas permukaan bangun ruang? Ada yang tahu? Ada yang tahu konsep dasar luas permukaan bangun ruang? Belum. Jadi adik-adik, luas permukaan bangun ruang itu adalah jumlah seluruh luas sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Jadi, Pak ulang sekali lagi ya. Pengertian dari luas permukaan bangun ruang adalah jumlah seluruh luas sisi-sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Ada yang bisa ulang? Jumlah sisi luas bangun ruang tersebut. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk baik. Setelah mengetahui ini prinsip dasar luas permukaan bangun ruang, di sini ada unsur-unsur bangun ruang. Ada yang tahu unsur-unsur dari bangun ruang itu apa saja? Persegi, Persegi, apa lagi? persegi panjang, Apa lagi? persegi Bentar. Jadi unsur-unsur bangun ruang itu yang pertama itu ada sisi atau bidang pembatas bangun ruang. Yang kedua ada rusuk atau garis pertemuan dua sisi. Yang ketiga itu ada titik sudut atau titik pertemuan titik ruas. Yang berikut ada konsep jaring-jaring bangun ruang. Jadi anak-anak, jaring-jaring adalah bangun datar yang terbentuk jika bangun ruang dibuka. Saya bisa ulang. Jaring adalah bangun datar yang terbentuk jika bangun ruang dibuka. bangun datar yang terbentuk jika jaring-jaring Jadi anak-anak, jaring-jaring adalah bangun datar yang terbentuk jika bangun ruang dibuka. Ada yang tahu contoh dari jaring-jaring apa saja? Bisa disebut.
Persegi, apa lagi yang lain? Persegi panjang, apa lagi? Segitiga. Pintar, tepuk tangan dulu semua. Dari anak-anak, contohnya itu yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada tabung. Jadi yang berikut ada konsep luas permukaan beberapa bangunan ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Semua sisi sama besar. Ada yang tahu rumus dari kubus? Ada yang tahu? Jadi anak-anak, rumusnya itu L sama dengan S pangkat 2. Contohnya, sisi kubus, contoh sisi kubus. Lebarnya 6 kali 5 sama dengan 5 kali 5 berapa? Ada tahu? 3. Jadi 6 dikali 25. 6 kali 25 ada yang tahu? Ada yang tahu 6 kali 25? 6 kali 25 dengan 100 berapa? 150. Jadi anak-anak yang berikut ada balok. Jadi balok itu memiliki 3 pasang sisi persegi panjang. Ada yang tahu rumus dari balok? Jadi rumus dari balok itu L sama dengan contohnya contoh B sama dengan 6 cm, nomor 1 sama dengan 4 cm, T nya sama dengan 2 cm.
contoh dari balok. Baik, sudah mengerti dengan materi yang pada depan? Sudah. Bentar, tepuk tangan dulu. Yang berikut ada prisma. Jadi anak-anak, prisma itu memiliki dua alas yang sama dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Rumusnya itu L sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. Rumusnya itu L sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. Yang berikut ada tabung. Jadi tabung itu memiliki 2 sisi lingkaran dan 1 sisi lengkung. Setelah tabung ada limas. Jadi anak-anak, limas itu memiliki alas dan sisi tegak berbentuk segitiga. Anak-anak sudah mengerti kah? Sudah. Bentar. Jadi di sini Pak ada siapkan contoh soal ya. Contoh soalnya, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaannya. Di sini tadi kan suruh tentukan luas permukaannya, no? Jadi luasnya dengan 2 per 50 tambah 40 tambah 20 sama dengan 2 kali 100. Jadi ada yang tahu berapa kali 120 berapa? Ada yang tahu? 2 kali 120. Ada yang tahu berapa? 120. Yang sana berapa? 120. Yang ini 220. 220. Tepuk tangan dulu untuk Amin. Pertanyaan kedua. Jadi 2 kali 110 sama dengan 220. Baik anak-anak, dengan materi yang Pak berikan tadi sudah mengerti semua? Pintar. Baik Pak Kira, untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti minggu depan ya. Sebelum pulang Pak hanya memberi tugas rumah untuk anak-anak semua. Nanti kerjanya di rumah ya. Tugasnya kamu tulis deh. Baik, buat membaca soal di sini. Nanti kerjanya di rumah. Kumpul di depan ya. Jadi soal nomor 1. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Sebuah kubus memiliki panjang 8 sisi
cm. Iya, Pak. Hitung luas permukaannya. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Jadi itu tugas yang Pak beri hari ini. Kumpulnya di minggu depan ya. Ya. Yakin materi yang Pak kasih ini harus sudah mengerti semua? Sudah. Baik, jangan lupa belajar di rumah ya. Iya, Pak. Nanti minggu depan Pak tanya lagi. Iya, Pak. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Pak berikan tadi. Minggu Iya, depan. Pak. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, minta satu orang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ah, baik, maju. Mulai. Rapikan buku, rapikan tempat duduk kalian masing-masing ya. Terima kasih. Baik anak-anak, selamat bertemu lagi besok ya. Ya, Pak.